terakhir itu ada dua peserta. Aku nyangkanya itu dua peserta ya. Ada satu cewek, ada satu cowok. Dia bilang gini, Bu, Atos, Abi peserta terakhir. dari situ kita cuma jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama kita di CNI Podcast. Ya, Wandi ya. Oke lah, nggak apa-apa. Sama Oke, sekarang aku sama Dela. Adel ya. Adel. Ya. Oh, kita Boleh. kenalin dulu ya. Nama aku Siska Pujianti Matahari. Aku Adel. Oke. Kanan panjang. Sekarang kita first time ketemu di podcast cerita horor kita. Oke, sekarang aku sama Adel mau ngeceritain sebuah cerita. Yang dimana ini teman kita ya. Kejadiannya sama teman kita sih. Soalnya kenapa kita tahu kalau kita nyeritainnya sampai sedetail itu? Karena itu teman kita sendiri. Dan itu pun kejadiannya benar-benar ada kita juga ya. Oh. So, siapa dulu yang mau cerita? Kamu dulu apa aku dulu? Nanti kamu dulu dan biar nyambung. Duda, saya dengar saya duda ini. Kamu dulu aja ya. Dari mana nih? Dari mulai siangnya atau langsung malam nih? Kayaknya lebih enak dari siang aja. Jadi teman-teman kalau mau dengar cerita kita, tetap stay tune di channel Podreals. Oke, gitu lah. Oke. Kita mulai dari sekarang. Dengerin ya. Nah, kita tuh di sini, di daerah sini, ngadain suatu acara. Yang dimana acara itu kami tidak bisa disebutin ya. Kita keep silent aja ya. Pokoknya intinya tuh ceritanya tuh cerita pas kita ada kegiatan ketika camping. Ya, Ya, camping. ada acara Camping. sekolah gitu. Seperti camping gitu lah. Nah, kita tuh siangnya persiapan, pokoknya sampai jam 6 ya, jam 6 sore kita tuh masih persiapan, masih kayak pembukaan, kayak pengawalan. Nah, dan dan kami memulai acara itu dari jam berapa ya? Dari jam 2 siang sih sebenarnya acara berjalan sangat lancar sekali. Iya, memang lancar. Tapi cuma ada suatu kejadian malam. Nah, sebelum itu juga guys, mohon maaf. Kami juga kan ngerencanain di situ tuh, malam situ tuh kami tuh mau ada acara musik. Yaitu, Oh iya betul. Nih, ini sendiri yang ngajarin semuanya, pokoknya intinya eskul seni musik lah. Jadi H-1-nya tuh kita apa sih namanya kayak latihan kayak gitu, terus semuanya lancar. H-1 waktu itu tuh kita latihan dari jam 11 ya, jadi dari jam 11 siang kita latihan, terus jam 2-nya kita mau ngadain acara itu, terus jam 2-nya itu kan kita kayak berjalan aja. Waktu itu teh berapa hari sih? 2 hari gak sih? 3 hari? 3 harian lah. 3 hari. Itu tuh si kejadian ini itu di hari malam terakhir, berarti di hari kedua malam terakhir teman-teman. Oke. Waktu itu kita udah ngerencanain aja kan, udah ngerencanain kalau mau ada kegiatan apa namanya teh, Pramuka di sekolah. pramuka di sekolah gitu. Terus si kayak kegiatan kayaknya kita udah susun juga. Aman nih, aman. Hari pertama, malam pertama juga aman, malam kedua itu baru kita mengalami kejadian aneh. Nah, terus gimana sih pas mau Ya, sebelum itu tuh awalnya emang nggak ada acara perlombaan ya, nggak ada acara seperti pentas seni gitu. Cuma ada datang ketua gitu, ketua pimpinan di sana lah, ketuanya. Ya mungkin karena terlalu jenuh, nggak ada pentas apa-apa sih. Iya. Sebenarnya kami itu mau ada kejutan, cuma belum aja. Tadi itu dia tuh langsung nyaranin kalau
semuanya harus ikut pentas seni. Kan di situ acaranya di per kelompok. Setiap kelompok wajib mengisi pentas seni. Oke lah. Semuanya ikut. Ada yang nyanyi, ada yang nyanyi sambil gitar ya, ada yang nyali juga. Nah, yang pertama itu yang narinya tuh mojang priangan ya. Nari mojang priangan. Banyaklah yang nyawer. Yang pertama itu dari grup 1. Nah, yang kedua nyanyi ya. Yang kedua yang nyanyi. Pertama dari kelompok 2 sampai kelompok 6 itu nyanyi semua. Sampailah di kelompok ke-7. Ya teman kita yang kita sebutnya si A. Si A itu awalnya memang mau nyanyi, cuma dia teh ragu, kayak dia teh insecure gitu. Suara aku teh jelek gitu, jadi aku teh gak pede nyanyi. Kata teman-teman sekelompoknya, ya udah kamu teh nari aja kan kamu bisa nari gitu. Dia teh berpikir lagi, kalau nari nanti gimana ya gitu kan, ini udah malam juga gitu. Karena teman-teman itu sekelompok itu, ya udah gak apa-apa, gak akan gimana, bakal lancar semuanya, insya Allah kamu bakal menang gitu. Ya udahlah, mungkin dia gak berpikir terlalu panjang daripada mengecewakan temennya. Jadi dia tuh langsung daftar nari tuh gak tahu judulnya apa, cuma nanti kita sepil ya tariannya, nanti kita sepil musik tarian. Nah, dia tuh nari kayak biasa, cuma bedanya dia tuh mungkin berinisiatif entah bagaimana di pikirannya tuh kan, itu kan acara pramuka. Nah, dia tuh punya kacu, pakai kacu lah. Nah, pakai kacu itu dipakai, jadi nari itu dia tuh sambil tutup mata. Itu memang hebat. Pas waktu tarian kayak tarian pasir kedua, pas udah muter, dia tuh ini kan jadi kayak dibuka lah matanya. Udah dibuka, jadi nari senyum biasa. Kita semua lihat ya, senyum biasa. Nah sudah itu kan di situ tuh memang ada orang-orang yang gimana ya gitu, jiwa sama raganya tuh tidak gimana ya, lemah sama jadi kayak kalau di Sudama lempeh Yuni. Kalau di Sudama baru dah kita lempeh Yuni kan. Iya benar. Terus lanjut. Udah gitu teh, dia teh melihat matanya, mata si A katanya. Iya. Mata si A tuh beda. Emang senyum, cuma matanya tuh beda sekali. Beda, kayak tatapannya tuh bukan tatapan dia. Matanya tuh langsung langsung kayak mata-mata pandau, mata-mata orang-orang yang sudah meninggal. Kata yang kesurupan itu kalau udah sadar, dia kan ceritain. Udah gitu teh, baru pertengahan hari, satu orang kesurupan. Satu orang itu baru satu orang. Kalau nggak salah itu banyak banget. Ya banyak banget. Hampir semuanya sih. Hampir setiap kelompok ada gitu. Ada. Pas beberapa menit kemudian, nyusul lagi teman aku yang kedua. Dia juga kesurupan. Cuma tempatnya tuh dibedain. Iya. Ada lagi, cuma dia tuh gak kesurupan, kayak lemes. Tapi dia tuh masih bisa nahan. Tapi bukan kesurupan beneran kesurupan kan? Bukan. Nah, yang keempat itu di tenda. Bener di tenda, kayak sama temennya itu ditahan, kayak dia tuh kuat, itu masih ada jiwanya dan yang ngerasukinya tuh masih berantem gitu, kayak gue mau masuk tapi dianya nahan dirinya, gak boleh masuk kamu gak boleh masuk, kamu gak boleh. Di situ ada beberapa jam yang narinya juga kan, yang narinya yang di panggung itu pasti rasa bersalah lah. Jadi yang nolongin temen yang di tenda yang hampir kesurupan itu dia. Kenapa dia gak keluar nolongin teman-teman yang lainnya? Karena dia tuh masih fokus nolongin teman yang di dalam tenda. Dia tuh bagaimana caranya supaya dia tuh teman yang setenda sama dia tidak kesurupan.
pokoknya udah gitu alhamdulillah lah sadar ya, hampir dia sadar, semuanya alhamdulillah sadar. Dia tuh nangis dari hari itu tuh, kalau berhenti acara itu jam berapa ya, lupa aku. Kalau acaranya tuh kalau nggak salah, aku tuh kalau nggak salah tuh di jam 12, kalau nggak salah jam 12. Jam 12 sampai jam 4 itu dia tuh masih nangis. Masih nangis. Masih. Aku tuh waktu itu teh pas ada kejadian itu teh, si kan aku juga ada kan di sana. Iya. Karena aku juga sibuk, benar-benar sibuk, jadi aku juga gak lihat. Waktu itu kan kita benar-benar satu campground gitu kan. Cuman aku sebelah sini dan kamu tuh sebelah sana, dan aku gak benar-benar gak lihat sama sekali, gak lihat satu-satu gitu tenda-tenda. Dan aku gak tahu kalau ada teman kamu yang masih nangis waktu itu. Iya gitu aja. Itu nangis ditenangin sampai beberapa orang itu nenangin dia tuh gak tenang, cuma ada satu orang yang bisa nenangin, kayak udah ya, kayak gak tau lah gimana gitu. Cuma dia tuh bukan ego, kayak gak tahu gimana, dia tuh jangan ke dia tuh bicara gitu. Tapi gak tahu ya, soalnya kata teman-temannya gitu, dia tuh ego, jangan ke pos 2. Pos 2 tuh tempat aku. Ya tempat kakak ini ya, tempat si kakak yang jaga pos 2. Aku juga bingung ya waktu dengar ceritanya, kok bisa dia bicara gitu, emang ada apa gitu. Aku teh kata yang dia yang nyeritain juga, aku juga gak tahu, soalnya aku kan taunya aku tidur gitu. Tapi kata teman-teman yang denger dia nangis, itu dia tuh pasti nangis sampai jam 4. Gila, sumpah. Kamu gak tahu itu. Nah setelah jam 4 kan, jam 4 beberapa menit kemudian, seluruh peserta di sana kan, waktu jam 1 ya, waktu dia si A itu yang masih nangis, semuanya jurit malam. Oke. Dan itu jurit malam, kalau yang kesurupan dan yang masih berteteran dengan masih berhubungan dengan kesurupan itu tidak diajak ya, soalnya berbahaya banget. Kalau diajak nanti wah semakin gila nih. Oke teman-teman, sekarang kan barusan kamu ngedengerin teman-teman di situ itu ngedengerin versinya si Adele ini. Nah sekarang dengerin versi aku, karena ini masih berhubungan juga. Cuma kita tuh gak saling tahu cerita, cuma kita ceritanya baru seminggu ini ya kak, baru seminggu ini kita bertahu cerita. Nah kok bisa kayak gitu, jadi nyambung gitu guys. Jadi pokoknya nyambung banget sama ceritanya Adele, karena ini lanjutannya dari ya, cerita sama. Nah kita kan kita lanjut aja ya mungkin ya. Alright, oke, sekarang teman-teman harus denger versi aku, karena tadi juga kan udah denger dari versinya Adele, karena kita tuh satu campground gitu. Kenapa aku sekarang cerita? Karena kita tuh benar-benar berhubungan banget, kayak satu hubungan ceritanya. Waktu itu aku ada di situ dan ada di satu campground itu juga. Yang tadi udah diceritain di awal, semuanya berjalan dengan lancar. Pas acara puncak malam itu, acara kemarin puncak itu aku ada di sana teman-teman. Dan aku juga sama. Nah, aku waktu itu jadi juri pentas seni ini. Terus aku juga ngeliat itu satu anak yang emang dia tuh ngelakuin hal yang menurut aku keren sih, karena kenapa sih harus merasa bersalah, tapi enggak, tapi karena kita tuh ada satu daerah pasti punya tradisi dan budayanya. Udah gitu kita lanjut aja ya dari lanjutan yang punyanya Adele. Waktu itu tepatnya jam 1:25 kalau gak salah, aku masih ingat. Kita tuh meet benar-benar kayak kita rundingan, kita dibagi pos per pos. Jadi kita dibagi per pos. Awalnya aku di pos akhir, itu di ujung jalan sebelum ke Buper. Nah, tapi gak tahu kenapa aku tuh
aku tuh ditempatin di pos 2. Wah. Pos 2 dan aku masih merinding, teman-teman. Waktu itu Juga masih sama Masih merinding. cuma biasa saja sih. nah, aku di pos 2 tuh ada 4 orang. Ada 4 orang. Ceweknya 3, cowoknya 1 waktu itu. Aku terus ada teman aku juga, Ninja, terus Ica, terus ada Imat juga waktu itu. Kita berempat bener-bener gak tahu kalau itu tuh pos 2. Kita ya udah, aku mikirnya itu pos 1. Pos 1. Ternyata pos 1-nya di campground itu. Berarti di lapangan atas. Di lapangan Di lapangan atas. Ya, sebelum ke lapangan bawah. Dan ternyata pas aku konfirmasi lagi, ternyata aku di pos 2. Kayak aku cuma ngejaga 1 lilin. Waktu itu ada 1 bangunan gitu, teman-teman. Jadi ada 1 bangunan. Dan aku bangunnya di awalnya, sebelum aku di bangunan itu. Kalau bangunan apa sih? Kalau di kampung tuh pasti saung ya? Saung. Saung. Jadi buat tempat Tempat. orang bekerja di sawah. Jadi kayak nungguin kebun kayak gitu kan. Pasti orang sudah tahu ya. Nah, udah 1 bangunan gitu. Awalnya aku tuh di semak-semak, teman-teman. Jadi bukan semak-semak, jadi kayak kalau sih kayak eri gitu ya, eri lah. eri Pokoknya gitu pasti ya, nyaho, orang Sunda mah. sudah pasti nyaho ya, eri gitu. Jadi ilalang yang benar-benar tinggi, aku diem di situ berempat, kita tiduran, benar-benar tiduran gitu karena takut kan peserta pada masuk, aku takut kelihatan waktu itu teh. Nah, pas kita udah tiduran, diem, ini benar-benar aku nggak ngarang sama sekali, kalian percaya atau enggak, itu gak jadi masalah. Terserah kalian. Terserah kalian. Pemikiran kalian juga. Nah, waktu itu pas aku udah sama teman-teman udah prepare, duduk nih di ilalang, datang nih 1 cowok, aku masih merinding sih, 1 cowok pakai baju hitam, pakai jaket, badannya itu kayak adik aku jadi peserta di situ, kayak adik aku, benar-benar kayak adik aku kira itu adik aku. Dia jalan tak. Dia ini sumpah merinding banget. Ini dia berdiri di depan kita karena ini ilalang, tertutup ilalang, terus ini ada tangkal guys. Ada pohon pisang gitu, ada pohon pisang. Nah, kita diam di situ. Jadi di belakangnya pohon pisang, jadi kayak berjajar gini pohon pisang, satu ada jalan kecil, terus di situ ada ilalang. Nah, kita tiduran di situ. Nah, itu si anak itu yang cowok, itu tuh dia tuh berdiri bener-bener ngadepnya ke sana. Jadi ngadepnya ke sana, tapi dia bener-bener di depan aku banget. Kayak aku itu cuma ngebelakangin. Okay. Kayak aku teh, dia tuh adik aku. Kayak aku itu adik aku. Dia cuma gini doang, diem. Ada mungkin 1 menit setengah atau gimana. Terus kata temen aku, itu udah ada peserta. Udah gitu, gak lama kemudian dia hilang. Kayak jalan datang nih panitia, dan ternyata teman-teman acara itu belum dimulai dan peserta belum ada yang serius itu. Kenapa peserta akan cerita ke aku? Nah, aku ceritain di sini. Di situ teman-teman, ternyata si peserta itu belum ada yang lain. Sama sekali belum ada yang dimasukin. Belum, karena yang pertama peserta itu baru dibangunin, yang kedua panitia itu belum semuanya prepare. Ya pasti harus prepare dulu. Udah gitu kan, sigap. Aku diem di situ, terus panitia datang nih, ada kayak rekan aku, bu lilinnya mati katanya. Bu, lilinnya mati. Pas aku lihat benar-benar kayak dia, oh iya bener mati. Loh, kenapa baru ke sana? Tadi peserta udah datang nih. Kata aku gitu. Peserta udah ada. Bentar ya. Emang kakak di situ sendiri? Enggak, berempat cuma yang lihat semua. Kita bener-bener kayak diem di bawah gitu, kayak ngeliatin si yang berdiri. Yang berdiri kan takut ketahuan dong, Pas udah ditanya, oh kenapa? Emang kenapa? Tadi udah ada peserta. Udah ada peserta 1 cowok. Oh, belum ada, soalnya belum dimulai. Ternyata orang kitanya aja baru bawa properti. Kaget dong, pasti dong, guys. Kaget dong. Kalian harus ngebayangin sambil ngedengerin cerita ini. Udah gitu, udah lama, udah nggak apa lah, udah biasa aja. Udah lah, kayak kita
berempat itu positif thinking, masih positif thinking. Yaudah kita ganti ini aja yuk, ganti tempat gitu kan. Oke, kita ganti ke tempat. Udah ganti tempat, di bangunan si saung itu, kita di belakangnya, kita di belakang. Acara sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga sesuai dan itu berjalan dengan lancar. Pas di terakhir nih, semua peserta itu nggak ada yang tahu bahwa ada orang yang diam di saung itu. Tapi teman-teman, ini yang paling aneh juga. Pas terakhir itu ada dua peserta. Aku nyangkanya itu 2 peserta ya. Ada satu cewek, ada satu cowok. Dia bilang gini, Bu, Atos, Abi peserta terakhir. Dari situ kita cuma jawab gitu, oh oke, siap, kita mau keluar. Aku sama Inja. Terus ada temen yang dua lagi, dia sebelah sana kan. Nah, pas udah sebelah sana, aku tuh masih ngobrol, kita berempat masih ngobrol. Aku sama Inja, kayaknya kita ikut ke sana, tapi kayaknya lewat jalan gede aja, kata aku. Oke, fine. Pas gitu, kita cuma balik gini, jadi kayak balik tuh kayak lihat ke kanan, terus ke kiri gitu kan. Itu cuma 1 detik. Aku kalau diibaratin ya, cuman kayak balik gitu kan. Kayak gini. Gitu kan. Cuma gitu kayak penasaran gitu kan. Itu teman-teman. Teman yang 2 lagi itu udah nggak ada. Teman kakak Ya kan kita berempat. tapi 2 lagi gak ada. Udah 2 lagi Dia nggak ada. mana? Nah, di sini aku ceritain. Aku tuh udah ngomong kayak, hah, anak-anak berkemana nih? Kata aku ke teman-teman, ke teman aku teh si Injen itu. Temen aku mah, itu yang udah lagi yang mana? Loh, barusan dia di sini. Kata gitu. Pas udah kita kayak manggil-manggil gitu. Ada yang paling 2 menit atau 3 menit. Kita udah gitu balik kita ke tempat campground. Dan kamu tahu aku tuh dicariin sama ibu-ibu yang ada di atas. Jadi aku tuh dicariin sama panitia yang atas karena kita berdua itu hilang selama 30 menit. Tapi di situ aku cuma ngerasa itu cuma 3 menit. Wah, gokil. Ternyata doa ibu emang manjur, guys. Udah gitu. Kita udahlah, aku positive thinking aja dong. Karena masih malam ya. Iya, karena masih malam dan aku tahu tertekan gitu. Dan aku tahu 30 menit itu teh bukan hari itu dia ngomong, enggak itu. Aku ceritain lagi. Nah gitu, aku jalan ke tempat ke Buper sama Sinja. Kita jalan cepat, nyampe kita di Buper. Dan ternyata kita sebelum nyampe, teman-teman yang datang dari jalan yang nakul gitu ya. Nakul itu maksudnya kayak tempat rute peserta itu lebih jauh daripada jalan utama. Jalan. Aku sama Inja itu motong jalan. Kalau yang peserta itu mereka jadi ngelewatin beberapa lembah gitu, jadi lebih jauh gitu. Tapi yang anehnya kita bareng. Jadi kamu tau gak sih kayak bareng keluarnya? Kan mereka tuh jauh melewati jalan yang sangat jauh. Ini kakak sama Kanja memotong jalan supaya lebih dekat. Kenapa datangnya barengan? Nah itu udah gitu. Mungkin jarak jalannya yang mungkin ibu lebih lambat, mereka enggak. Kita tuh lari. Kita bertiga tuh lari. Kakak sama Kanja sama siapa lagi? Enggak, cuma kita berdua lari doang. Lari. Ternyata barengan. Dan kayak jarak tempuh kita tuh bener sama. Oh, kayak jarak tempuh kakak sama kakak yang itu sama. Terus sama padahal itu emang jalan kita emang udah tahu, udah lama kita mah udah kayak udah biasa ya jalan situ. Pas udah beres, aku naik ke atas, ada satu anak nih. Aku yang aneh nih. Anak itu tuh nggak ngomong, dia liatnya ke kayak tebing gitu loh. Kamu bayangin, dia tuh diem lihat ke tebing dan aku cuma bilangin, kamu kenapa gak gabung sama teman-teman? Ayo barengan sama kayak aku. Tapi dipegang sama ibu. Iya, dipegang pas sama aku dipegang terus ayo. Dia gak mau, cuma kayak apa sih? Gitu kayak gak mau lah ya. Ngapain sih kamu? Sampai pegang aku. Terus pas udah gitu teman-teman,
Nah, aku ikutin acaranya sampai selesai. Dari situ teman-teman, pas aku pulang dari bukber waktu itu teh, aku spill berarti dikit ya.